Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari tim BGP yang kita hormati dan beserta panitia, seterusnya kepada Bapak Ibu peserta yang kita banggakan. Mohon izin kami dari guru penggerak Kabupaten Agam, baik dari tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk SD ada Pak Rodi, sampaikan tangannya Pak Rodi. Kemudian ada Pak Fajri, ada Pak Doni. Sedangkan untuk SMP ada Bu Anisman, Asniman. Untuk SMA ada Bu Tina, ada Bu Dewi, dan saya sendiri. Baik, kita tidak berlama-lama. Kami dari Kombel GP Agam secara bergantian nanti akan menyampaikan aksi nyata yang kami lakukan sebagai guru penggerak untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Agam. Dan untuk kesempatan pertama kita minta kepada Pak Rodi, silakan untuk berbagi kepada kita semua tentang apa yang kita perbuat sebagai guru penggerak untuk mensukseskan baik program guru penggerak ataupun yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Kepada Pak Rodi disilakan. Terima kasih Pak En. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami akan mencoba membagikan kegiatan di komunitas guru penggerak. Kebetulan untuk Kabupaten Agam yang sudah lulus itu angkatan 4 dan angkatan 7. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aslim selaku penjam dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Pak Aslim, dimohon berdiri Pak. Iya, terima kasih Pak Aslim. Baiklah Bapak Ibu, kami dari Kabupaten Agam, wilayahnya yang terbentang dari timur ke barat, yang wilayah tersebar dari 16 kecamatan, itu masing-masing wilayah memiliki geografis yang berbeda-beda, sehingga mungkin mengalami agak sedikit kesulitan mengumpulkan dalam waktu yang bersamaan dari semua guru penggerak yang ada dalam waktu untuk melaksanakan kegiatan baik angkatan 4 angkatan 7. Jadi sehingga kami lebih banyak bergerak di komunitas. Kalau SMA di MGMP, SMP MGMP, kemudian di PK dan SD itu kami banyak bergerak di KKG masing-masing kecamatan. Tetapi kami di grup besar selalu berbagi kegiatan dengan teman-teman guru penggerak sehingga saling motivasi kegiatan-kegiatan baik telah dilakukan dan selalu melakukan refleksi. Itu kami agendakan minimal 1 kali sebulan. Baiklah Bapak Ibu, dari teman-teman guru penggerak angkatan 4 yang telah kami lakukan itu diantaranya melakukan coaching clinic angkatan untuk guru penggerak angkatan 10 yang dilaksanakan oleh Catim 1 Provinsi Sumatera Barat. Ketika itu yang menjadi sumbernya adalah Pak Maiji. Beliau ini adalah salah seorang guru di SMA 1 Negeri Lubukasung. Lanjut Bu Inai. Kemudian kami bersyukurnya di Kabupaten Agam ketika pelaksanaan guru penggerak tersebut selalu kegiatannya dikombinasi. Jadi di dalam kelompok tersebut ada jenjang TK, SD, SMP, SMA, sehingga kami mendapat nilai tambah dari guru TK bisa berbagi dengan SMP, dari guru SD bisa berbagi dengan SMA, sehingga ketika berbagi praktik baik itu kita tidak hanya di jenjang yang sama, itu kita berbaginya kadang-kadang terjadi di lintas jenjang. Jadi ini adalah kegiatan praktik baik saya selaku guru SD, berbagi praktik baik tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Mator. Lanjut Binai. Kemudian ini juga praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Widya Stuti. Beliau ini adalah guru SD, kepala sekolah
di SDN 24 Bakat Senayan, Kecamatan Paluambu, dan beliau berbagi tentang coaching klinik guru penggerak angkatan 10 yang diangkatkan oleh Jaktim Wilayah 1 Bukit Tinggi. Kemudian kami di komunitas juga sering mengadakan pertemuan untuk event-event yang tergantung sikot. Ini kebetulan untuk bagaimana pelaksanaan hukum untuk tahap 1 dan tahap 2 itu kami saling berbagi bagaimana yang sebaiknya untuk mengikuti kegiatan ini, tentunya setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Sehingga alhamdulillah untuk uji kompetensi untuk angkatan 1 itu dari Kabupaten Agam lulus 3 orang dan ketiga-tiganya dari kepala sekolah. Kemudian untuk hukum angkatan 2 itu lulus 47 orang. Terus ini juga berbagi praktik baik tentang pelaksanaan rekrutmen guru penggerak angkatan 7. Ini masing-masing masih bergerak di kecamatan masih sendiri-sendiri, sehingga seperti yang kami momentumkan di guru penggerak Kabupaten Agam, kita bergerak di lini masa, maksudnya di daerahnya masing-masing, tapi atas nama guru penggerak Kabupaten Agam. Itu kegiatan yang telah kami laksanakan diantaranya untuk rekrutmen guru penggerak angkatan ke-7. Lanjut Bu Inai. Dan ini kami juga pernah berbagi praktik baik untuk coaching klinik guru penggerak angkatan ke-7 yang dilaksanakan oleh Kota Sawalunto, itu kalau tidak salah bulan April tahun 2021. Kebetulan ketika itu saya berbagi dengan almarhum Pak Yusril. Beliau adalah PP dan beliau meninggal 1 tahun yang lewat. Jadi Bapak Ibu, di sini kami mengambil suatu pembelajaran bahwa dimanapun dan kesempatan apapun kita berusaha berbuat baik. Jika bisa lintas dari kabupaten kota kita, kenapa kita tidak bisa berbagi kepada yang lain, teman-teman kita di kota kabupaten lain. Pada kesempatan ini ketika itu kami dapat tugas dari PMTK Matematika. Lanjut Binai. Kemudian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hendra Putra di kegiatan MGMP tingkat SMA. Jadi ketika menganalisis PMM, dan ini masih awal-awal ketika itu Pak Hendra masih banyak sekolah di tahun 2022-2023 menerapkan kurikulum Merdeka, maka beliau di situ berbagi bagaimana pelaksanaan pembuatan modul ajar, tentunya mulai dari mengupas CP, ATP, modul sampai asesmen. Lanjut Binai. Nah, ini masih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Hendra Putra, dan kebetulan di kami guru penggerak Kabupaten Agam, di samping bergerak di komunitas yang ada di kabupaten itu, ada beberapa teman yang juga direkrutmen oleh universitas untuk menjadi guru pamong. Tentu melihat dari latar belakang kegiatan-kegiatan mereka, dan Pak Hendra Putra itu beliau menjadi guru pamong OPPG yang diangkatkan oleh UNP Padang. Kemudian saya guru pamong untuk PPG yang dilaksanakan oleh UIN Bukit Tinggi. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita mintakan berbagi juga kepada teman kami Bapak Fajri dari kegiatan guru penggerak angkatan ke-7. Bapak Fajri, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam penghormatan dan puji-pujian kita tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Mungkin di sini kami hanya melanjutkan apa saja kegiatan kami berbagi praktik baik kami angkatan 7
untuk Kabupaten Agam, termasuk angkatan yang muda dan saat ini yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, di sini kami berbagi praktik baiknya tidak terlalu banyak, namun penting juga atau perlu juga kami sharing kepada Bapak Ibu. Di samping kami menerapkan penerapan pembelajaran guru penggerak, kemudian kami juga menginginkan ada masukan dari Bapak Ibu, apalagi kami di sini muda dalam kegiatan praktik baik berbagi pengalaman baik implementasinya terhadap siswa kami ataupun berbagi praktik baik kepada rekan guru di komunitas kami. Baiklah Bapak Ibu, untuk pada kesempatan ini budaya positif yang disampaikan oleh Pak Doni, yang mana di sini beliau sebelum melakukan praktik baik sosialisasi kepada teman, beliau menerapkan budaya positif ini di kelas. Yang beliau terapkan yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini sebelumnya siswa beliau cenderung tidak senang atau dalam artian mereka tidak nyaman dengan gurunya. Selama ini memang kesalahan yang mereka lakukan, siswa dilakukan lebih kepada hukuman. Siswa ini dicap sebagai anak yang tidak disiplin, anak yang tidak taat aturan. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya ilmu guru penggerak ini, beliau mencoba menerapkan coaching klinik. Sama-sama kita tahu bahwasanya ya kita coaching ini membuka perasaan apa yang dirasakan oleh siswa. Kemudian kita gali bagaimana dia mencurahkan pendapatnya, sebetulnya apa yang jadi kendala bagi dirinya. Alhamdulillah walaupun 100% siswa yang bermasalah tersebut tidak bisa diarahkan secara utuh, namun sudah ada perubahan sikap di diri mereka, sehingga beliau menerapkan ini sebagai praktik baik. Dan perlu beliau sampaikan juga, strategi ilmu dalam pendidikan guru penggerak ini perlu rasanya beliau sampaikan kepada teman sejawat. Mungkin pada kesempatan ini beliau hanya bisa berbagi di tingkat MGMP. Mungkin karena kesempatan terbatas, mungkin bisa jadi kedepannya kami akan mengembangkan ke tingkat komunitas yang lebih tinggi. 20 kali aja Bu. Kemudian ini pembelajaran berdiferensiasi di Kecamatan Krupuk yang saya terapkan sendiri. Yang mana di sini secara teori kami sudah belajar, kita semua sudah belajar bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi baik itu konten, proses ataupun produk. Kami coba sedikit mengintegrasikan modul ajar yang berdiferensiasi. Walaupun secara struktur kurikulum kami tidak memahami secara utuh, namun kami coba mengadopsi kurikulum ataupun modul ajar yang ada, mengintegrasikannya pembelajaran diferensiasi seperti apa. Karena teman-teman juga bertanya, kami guru penggerak ini dianggap orang yang mampu, baik itu dari segi kurikulum ataupun aktor yang akan menerapkan IKM tersebut. Jadi sebelum kami berbagi praktik baik dengan teman sejawat, kami sampaikan, kami di sini hanya agen, anak adalah aktor yang akan menerapkan. Secara teori kami tidak tahu bagaimana turunan kurikulum atau dari CP, ATP atau selanjutnya. Namun di sini kami dibekali guru penggerak angkatan 7 ini untuk menjadi agennya atau istilahnya menjadi aktor yang akan melakukannya. Jadi untuk diferensiasi sendiri kami terapkan mulai dari diferensiasi konten, melihat profil belajar siswa, kemudian minatnya, kemudian kesiapan belajarnya. Alhamdulillah walaupun secara statistik tidak meningkat dengan baik, namun sudah ada perubahan sedikit, terutama pada kami tekankan diferensiasi produknya. Jadi hasilnya boleh mereka berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi itu pula kami sampaikan berbagai praktik baik di tingkat gugus kami di kecamatan. Mungkin hanya itu yang dapat. Jadi ini penerapan IKM P5 di MTS di Kabupaten Agam oleh Bu Asnima. Jadi di sini beliau juga kebetulan di samping guru penggerak, beliau juga sekolah penggerak. Jadi beliau berbagi praktik baik juga dengan ilmu-ilmu yang telah beliau eksplor secara mandiri. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu, mohon maaf terlebih terkurang kami dalam penyampaian. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berbagi praktik baik yang kami lakukan guru penggerak tingkat 4
dan ini diantaranya, dan mudah-mudahan kedepannya lebih meningkat lagi. Berbanyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi buat